Hai hai hai, selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua, penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga, revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat, transaksi leasing dalam perpajakan, yang kelima, transfer pricing, yang keenam, laporan keuangan fiskal, yang ketujuh, pemeriksaan pajak, yang kedelapan, tax planning, yang kesembilan, international tax planning, dan yang ke-10 adalah sanksi perpajakan. Kita masuk ke dalam dasar-dasar perencanaan perpajakan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama adalah kontradiksi kepentingan pemerintah versus perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mempelajari konsep manajemen strategik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui pengaruh pajak terhadap going concern perusahaan. Yang keempat, definisi manajemen pajak. Yang kelima, motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Yang keenam, tahapan membuat tax planning. Dan yang ketujuh, rumus menghitung laba rugi atas perencanaan pajak dan aplikasinya. Kontradiksi kepentingan pemerintah dengan perusahaan. Yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini bisa disebut dengan prinsipal. Yang kedua di sini adalah perusahaan yang bisa disebut dengan agen. Kenapa di sini Bu Tio menyampaikan prinsipal dan agen? Karena nanti ada keterkaitan dengan teori kepentingan atau teori agensi yang mampu membuat sinkronisasi tingkat kepentingan pemerintah dengan perusahaan. Kepentingan pemerintah di dalam perencanaan pajak yang pertama adalah pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara berdasarkan pada fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi budgetair atau penerimaan, yang kedua regulator, yang ketiga redistribusi, dan yang keempat adalah demokrasi. Jadi di sini pemerintah karena sumber penerimaan negara terbesar adalah dari perpajakan, maka pemerintah menginginkan adanya sumber pendapatan dari sisi perpajakan itu besar, ya. Dan nanti hal ini akan berdampak terhadap tingkat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan untuk membayar pajak, untuk patuh membayar pajak. Sedangkan bagi perusahaan ingin menghemat pajak atau ingin mengurangi beban pajak kepada pemerintah. Jadi di sini ada dua kepentingan yang berbeda. Ketika pemerintah menginginkan adanya penerimaan perpajakan yang tinggi, tetapi pada satu sisi perusahaan menginginkan adanya biaya pajak yang rendah. Perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Secara legal yaitu perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Sedangkan secara ilegal, memotivasi wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan ilegal, yaitu dengan cara tax required to pay. Semakin jumlah pajak semakin besar wajib pajak melakukan pelanggaran. Yang kedua, cost of bribe, menyuap fiskus.
Yang ketiga, probability of detection, kemungkinan kecil terdeteksi pelanggaran. Dan yang keempat adalah size of penalty, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran. Nah, karena ada dua kepentingan yang berbeda ini, maka muncullah yang namanya teori agensi atau teori tingkat kepentingan. Teori tingkat kepentingan ini digunakan untuk menjembatani tingkat kepentingan pemerintah dengan perusahaan, sehingga tidak menjadikan atau tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, sama-sama saling menguntungkan. Nah, yang kedua, kita mempelajari mengenai konsep manajemen strategik. Apa itu konsep manajemen strategik? Adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu pemantauan dan evaluasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama adalah dilihat dari fungsi bisnis, yang kedua dilihat dari fungsi manajerial, dan yang ketiga dilihat dari mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui manajemen strategik itu apa, maka hal ini bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi bisnis. Fungsi bisnis perusahaan adalah biasanya berkutat pada bidang pemasaran, produksi, keuangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan. Kemudian untuk fungsi manajerial, ya, itu adalah berasal dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dua fungsi ini itu didukung dengan tujuan-tujuan yang nantinya akan dicapai oleh perusahaan. Mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan? Yang pertama, membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Dan yang kedua, mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang keempat adalah sasaran yang lebih nyata dari pernyataan misi. Ya. Jadi, ketika sebuah perusahaan sudah menetapkan fungsi bisnis dan fungsi manajerial secara berkesinambungan, secara berkorelasi, maka tujuan-tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan akan bisa dicapai dengan maksimal. Intinya adalah tujuan perusahaan dari satu sisi adalah untuk selalu going concern. Apa itu going concern? Going concern adalah perusahaan mampu bertahan, ya, mampu hidup, mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara wajar dalam kurun waktu yang panjang. Itu adalah going concern. Jadi ketika fungsi bisnis dan fungsi manajerial itu dijadikan satu dalam konsep yang sama, maka akan memunculkan sebuah tujuan perusahaan yang utama adalah going concern. Ini adalah bentuk dari kerangka teoritis yang menunjukkan pengaruh pajak terhadap going concern, terhadap tingkat keberlangsungan perusahaan, di mana pajak, ya, itu mempengaruhi tingkat profit margin, ya, atau tingkat laba. Ya. Pajak juga mempengaruhi return on investment atau ROI. Ya. Sedangkan profit margin dan return on investment, itu mampu mempengaruhi kebijakan dividen, yang nantinya kebijakan dividen ini akan mempengaruhi tentang harga saham. Ya, jadi ketika nanti kalian mengambil penelitian dengan konsep perencanaan pajak, ya, kalian bisa memasukkan unsur-unsur pajak itu mampu mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan, tingkat laba perusahaan. Semakin besar pajak, ya, berarti semakin kecil tingkat laba, karena pajak di sini adalah beban. Semakin tinggi beban, maka laba perusahaan akan semakin kecil. Ya, jadi profit margin dan return on investment ini adalah
salah dua dari rasio-rasio keuangan yang masuk ke dalam profitabilitas ya. Jadi profitabilitas di dalam sebuah perusahaan itu selain profit margin, return on investment, itu ada yang namanya return on equity, return on asset, gross margin, dan lain-lain. Tetapi untuk perpajakan, sesuai dengan sumber Early Swadi tahun 2003 menyebutkan bahwa pajak itu mempengaruhi profit margin dan return on investment. Nah, ketika laba itu kecil karena pajaknya tadi besar dimisalkan, maka hal ini juga berdampak terhadap kebijakan dividen. Apa itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen adalah laba yang diberikan atau dibagikan kepada pihak investor ya, atas investasi yang sudah ditanamkan kepada perusahaan ya. Itu adalah kebijakan dividen. Kalau labanya itu rendah, berarti kebijakan dividennya itu juga akan rendah. Nah, ketika kebijakan dividen ini rendah, maka hal ini juga akan berdampak terhadap harga saham. Harga sahamnya juga akan semakin kecil atau rendah. Nah, karena apa? Karena tingkat kepercayaan ya, tingkat inisiatif niat daripada investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan itu semakin rendah, dikarenakan dividen atau laba yang dibagikan kepada investor itu kecil ya. Jadi kalau laba yang dibagikan kepada investor itu kecil, maka hal ini berdampak terhadap tingkat investasi yang akan ditanamkan kepada perusahaan ya. Investasi yang diberikan kepada perusahaan rendah, maka harga saham perusahaan juga akan ikut turun. Nah, jadi pajak ya, pembayaran pajak ini berdampak terhadap ke semua lini bidang keuangan yang nantinya di sini akan berdampak terhadap harga saham. Kalau harga saham perusahaan itu anjlok turun, hal ini akan menghambat terjadinya going concern perusahaan. Kalau harganya itu turun ya, bahkan tidak ada yang beli gitu. Nah, ini akan berdampak terhadap tingkat penerimaan ya, atau penjualan dari perusahaan tersebut. Kalau pendapatan perusahaan itu tidak ada, maka hal ini berdampak terhadap arus kas gitu ya. Arus kas juga akan semakin kecil. Kalau arus kas itu tidak lancar, akan menimbulkan kebangkrutan ya. Jadi korelasi antara pajak, laba, kebijakan dividen sampai pada harga saham ya, itu sangat-sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan di dalam pembayaran pajak itu benar-benar harus diperhatikan. Perusahaan yang baik tidak akan melakukan kegiatan ilegal dalam pembayaran pajak, tetapi mereka akan berusaha mengurangi atau menghemat tingkat pembayaran pajak dengan cara yang legal. Bagaimana caranya? Ditunggu next slide berikutnya. Dari hasil kerangka teoritis di atas ya, bisa dibuat gambaran bahwa secara umum besar kecilnya pajak itu akan mempengaruhi profitabilitas atau laba perusahaan. Status perusahaan yang go public maupun yang belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Nah, perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Jadi memang biasanya perusahaan yang menerbitkan saham atau yang menjual saham ke bursa, lantai bursa, itu adalah perusahaan yang sudah go public. Sedangkan besar kecilnya profitabilitas akan mempengaruhi tingkat kebijakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham atau investor. Semakin besar laba akan mengakibatkan jumlah dividen yang dibagikan juga semakin besar, dan laba ditahan kecil, begitu juga sebaliknya ya. Jadi laba yang dibagikan kepada investor itu namanya dividen, sedangkan laba yang tidak dibagikan kepada investor itu namanya adalah laba ditahan. Kebijakan dividen yang besar akan mengakibatkan harga saham perusahaan juga akan tinggi
diakibatkan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Ya. Jadi Butia ulangi lagi ya, kalau kebijakan dividennya ini tinggi atau dividen yang diberikan kepada investor ini tinggi, maka berdampak terhadap investor akan berduyung-duyung masuk untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan karena laba yang mereka dapatkan juga tinggi. Nah, ketika hal itu terjadi, maka hal ini akan berdampak terhadap harga saham perusahaan. Ketika harga saham perusahaan itu tinggi, maka perusahaan itu going concern-nya juga akan tinggi. Tingkat going concern-nya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika harga saham pada sebuah perusahaan itu rendah, ya, maka hal ini berdampak terhadap tingkat going concern yang menurun. Ya, bahkan perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kita mempelajari mengenai definisi manajemen pajak. Menurut Soparlom Lumbantoruan dalam Erliswa di tahun 2003 menyebutkan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Ya. Jadi manajemen pajak itu adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Di satu sisi perusahaan itu membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Di satu sisi perusahaan juga bisa memanage pajak yang dibayarkan, menghemat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah secara legal. Itu adalah yang namanya manajemen pajak. Nah, ada 3 di sini. Yang pertama, perencanaan pajak. Jadi manajemen pajak, ya, salah satu cara untuk menghemat pajak dengan cara legal, dengan cara yang benar, yang pertama adalah dengan menggunakan perencanaan pajak atau tax planning. Tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dengan tujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak. Ya. Jadi kalau perencanaan pajak itu tahap-tahapan ini adalah mengumpulkan dan meneliti terhadap aturan-aturan perpajakan yang nantinya akan dikenakan oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan ingin menghemat tentang PPh pasal 21 atau PPh pasal 22 atau PPh yang lain, maka yang dilakukan adalah mengumpulkan semua peraturan-peraturan gitu ya, mengumpulkan semua peraturan-peraturan tentang pajak yang nantinya akan yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah dan melakukan penelitian supayanya apa? Supaya penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar standar perpajakan yang sesungguhnya. Sedangkan cara yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation, di mana harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ya, jadi setelah tadi perencanaan dengan mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, mengumpulkan pajak-pajak yang nantinya akan dibayarkan, kemudian meneliti di lapangan, yang berikutnya adalah melaksanakan kewajiban perpajakan itu. Pelaksanaan kewajiban perpajakan ini benar-benar harus didasarkan pada KUP, ketentuan undang-undang perpajakan. Yang ketiga adalah pengendalian pakai atau pengendalian pajak. Ini ada kekeliruan penulisan. Maksudnya pengendalian pajak, tax control, bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Nah, jadi kalau dalam pengendalian pajak, ya, dalam pengendalian pajak itu perusahaan harus benar-benar mampu melaksanakan penghematan pajak, ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan hal ini harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah adalah manajerial, ya. Manajerial yang benar-benar bertugas dalam bidang perpajakan, yang benar-benar tahu akan konsep perpajakan.
Nah, kenapa pengendalian ini penting? Pengendalian ini penting untuk dilakukan dikarenakan jika penghematan ini kurang tepat dilaksanakan, ya, maka hal ini akan berdampak terhadap pemeriksaan pajak. Ya. Jadi kalau perusahaan itu salah di dalam pelaporan perpajakan, maka akan menimbulkan yang namanya pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak inilah yang sebenarnya yang menjadi ketakutan sebenarnya untuk perusahaan. Kalau perusahaan itu dari awal sudah melakukan sistem perpajakan dengan baik dan benar, maka ini tidak ada masalah. Tetapi kalau yang Bu Tio sebutkan tadi bahwa penghematan pajak itu dilakukan secara tidak benar, hal ini ya, akan menjadikan momok bagi perusahaan ketika pihak pajak itu akan melakukan pemeriksaan. Nah, karena ketika perusahaan itu melakukan hal-hal yang tidak benar, maka hal ini akan berdampak terhadap penalti yang nantinya akan dikenakan oleh pihak pajak. Dan penalti ini bisa berbentuk administrasi maupun pidana gitu ya. Jadi memang perencanaan pajak ini gitu ya, itu benar-benar harus dikontrol semaksimal mungkin ya, benar-benar semaksimal mungkin.